Baik, jadi tadi promo yang diberikan kepada kaum milenial ya Pak Ari untuk memudahkan memiliki rumah. Betul. Betul. Ada lagi nggak kemudahan-kemudahan lain yang dari Bank BRI terkait, apalagi kan di tahun 2023 itu kan ada isu apa gitu kan. Nah gimana Pak itu? Ada isu apa Mas? Sorry. Isu terkait 2023 gelap gitu kan. Iya, oke. Jadi kalau dari aku nih di KPR, alhamdulillah ya udah cukup lama ya, udah 10 tahun. Jadi memang eh, untuk investasi rumah atau rumah yang kita beli itu, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Jadi yang namanya rumah itu yang tadi saya bilang kenaikannya harganya itu pasti ada ya. Jadi contoh kayak teman-teman kalau misalnya beli rumah dibanding beli mobil, karena kalau beli mobil itu kan kita nggak usah ngitung sampai setahun juga harganya kalau dijual lagi pasti akan turun kan Mas ya. Makanya kapan lagi nih gitu loh kalau misalnya memang teman-teman jadi jangan ragu ya kalau teman-teman beli rumah dari sekarang, karena misalnya pun teman-teman nggak tempatin atau misalnya teman-teman bilang oh rumahnya jauh gitu loh, jadi invest pun nggak masalah ya, karena dengan investasi rumah itu jadi teman-teman 3 tahun ke depannya juga teman-teman nggak akan rugi, apalagi belinya itu lewat KPR Mas gitu. Nah, apa aja sih yang biasanya dicari sama kaum milenial ya? Biasanya yang dicari sama kaum milenial itu kan yang pasti yang pertama suku bunganya murah, ya kan? Terus Iya. tenornya bisa panjang. Terus yang ketiga itu cicilannya ringan, ya kan? Terus yang keempat DP-nya murah. DP-nya murah. Nah, kalau di BRI ini kita DP itu kita bisa start from 0%, Mas. Jadi untuk KPR pertama itu kita bisa kasih fasilitas DP-nya di 0%. Gitu, Oke Mas. Pak Ari. Maaf tadi kan suku bunga ringan, terus tenornya panjang, Tenornya DP-nya panjang. juga bisa sampai 0%. Nah, gimana dengan misalkan ada di developer kan biasanya ada minimal uang muka nih Pak Ari, 10%. Nah, itu gimana? Yes. Bisa di-cover sama BRI atau gimana? Oke, jadi kalau uang muka memang kita menyerahkan kepada developer nih, kalau dari kita sih bisa ya Pak di angka 0%. Jadi kalau misalnya mungkin kalau subsidi dari BRI ini saat ini belum ada Pak. Tapi kalau misalnya teman-teman milenial ini pengen ajukan, misalnya ajukan KPR dengan DP 0%, kita itu akan menjadi pertimbangan Pak. Karena sebenarnya dari DP itu teman-teman milenial ya bisa bisa menghitung bahwasanya kalau nanti saya minjem nih, kalau misalnya DP katakan harga rumahnya 500 juta ya, 500 juta itu kan berarti kalau DP-nya 0% berarti pinjaman ke banknya 500 juta juga ya. Nah tapi Iya, betul. kalau dari sisi bank better kalau misalnya teman-teman dalam hal ini mempersiapkan minimal DP itu sebenarnya 5% sih Pak, ya minimal minimal 5%. DP yang disarankan minimal tuh 5%. Berarti contoh kayak misalnya beli perumahan harganya 500 juta, berarti 5%-nya itu sekitar, jadi pinjaman ke 25. banknya itu adalah 475 juta. Ya, nah ini eh, mungkin dari sisi eh, perhitungan analisa keuangannya nanti akan lebih masuk kalau misalnya nanti, karena besaran DP itu menjadi pertimbangan di kami juga sih Mas. Gitu. Baik. Lalu untuk kaum milenial ini, Pak Ari, usia dan apa misalkan penghasilannya mereka itu ada minimal nggak atau dari BRI? Oke. Oke, jadi kalau bicara mengenai jangka waktu maksimal di BRI itu kan kita maksimal KPR-nya itu bisa 20 tahun, Pak. Nah, 20 maksimal tahun. 20 tahun, tapi untuk PNS kita bisa sampai 25 tahun. Nah, usia maksimal yang bisa kita fasilitasi KPR itu kalau karyawan itu di 55 tahun, kalau misalnya wira swasta itu di 65 tahun. Jadi kan banyak juga nih teman-teman milenial nggak cuma kerja ya, ada juga kan yang mengembangkan usaha, contoh misalnya kayak punya franchise. Nah, itu kita maksimal itu
kita hitung teman-teman yang milikin franchise ini, contoh ya, ini kita maksimal usianya tuh di 65 tahun, Mas. Gitu. Jadi kalau misalnya saat ini usianya masih muda ya, 20, katakan ini 21 tahun, nah nanti kalau mau mengajukan KPR-nya itu di angka 20 tahun, itu kita masih bisa, even dia usaha ya Mas. Nah, kalau untuk penghasilan yang kita bisa akseptasi, jadi kita ini ada range-nya ya. Jadi yang pertama ini kalau misalnya penghasilan teman-teman milenial ini 1 sampai 15 juta itu presentase presentase perhitungan repayment capacity-nya itu ada di 50%, Mas. 50%. Kalau misalnya 15 juta sampai 25 juta itu repayment capacity-nya bisa kita hitung 55%, di atas 25 juta kita bisa hitung 60%. Nah, kalau di BRI fleksibelnya kita selain gaji yang teman-teman milenial terima, itu kita bisa hitung yang namanya komponen tunjangan hari raya, insentif bonus tahunan, dan yang lainnya itu contoh kayak misalnya pendapatan sampingan ya. Kalau misalnya teman-teman milenial di sini tadi sambil kerja tapi sambil usaha juga, nah pendapatan sampingan itu bisa kita hitung, Mas. Nah, gitu, Mas. Jadi contoh kalau misalnya teman-teman nih gajinya, katakan ada case ya, satu contoh misalnya si A ini mau ambil rumah harganya 500 juta. Nah, penghasilan si A ini sebulannya ini ada katakan di angka 12 juta. 12 juta itu berarti tadi kalau perhitungan persentasenya itu bisa kita kali 50%, Mas. 50% itu atau 6 jutanya. Nah, perhitungan repayment capacity ini 6 juta yang tadi dikali 50% dari gaji dikurang sama beban angsuran lainnya ya Mas ya. Contoh kayak misalnya ada angsuran mobil, ada angsuran motor, atau kartu kredit. Itu sih Mas. Baik. Oh ya Pak Ari, baik tadi kan Pak Ari sempat bilang kalau Pak Ari ini tinggal di klaster Cottonwood ya Pak? Iya betul Mas. Iya. Nah Pak Ari, apa pertimbangan Pak Ari sehingga memutuskan beli rumah di klaster Cottonwood? Oke. Jadi pertama saya cari rumah itu memang yang lingkungannya bagus ya. Nah, Cottonwood ini termasuk yang lingkungannya menurut saya bagus. Jadi dari jalan raya itu masuk ke dalamnya mungkin sekitar 200 meter dan itu masih deket ya buat saya. Jadi kalau saya berangkat kerja itu ke depannya nggak terlalu jauh, dan kalau dari sisi harga memang Cottonwood ini terjangkau ya buat kaum milenial, karena dari sisi harga nih masih 500 juta ke bawah ya Mas ya saat ini ya. 500 juta 100 juta itu mulai untuk dari yang 500 satu juta lantai untuk ya. yang 2 lantai. Ya, 2 Oke, lantai. di atas 500 juta untuk perumahan yang 2 lantai. Nah, jadi di perumahan Cottonwood ini memang kan kita kalau misalnya cari rumah itu biasanya kita berpikir kalau bisa saya rumah di Jakarta nih gitu. Cuman sejak kalau dari pengalaman saya di KPR ya sejak 2018 ini kecenderungannya udah berubah karena di Jakarta ini bisa kita bilang udah sumpek ya Mas ya. Jadi udah banyak gedung, udah banyak mall. Jadi kalau kita nyari rumah di Jakarta kayaknya kalau buat istirahat gak tenang ya jadinya. Makanya banyak teman-teman milenial atau calon debitur KPR itu banyak mencari rumah itu ke pinggiran Jakarta. Katakan jatuhnya ke Bogor, ke Depok, ke Tangerang. Itu makanya sudah berubah ritmenya. Yang dulunya orang tuh mau KPR carinya di Jakarta, tapi sekarang ini semua udah mulai cari ke daerah-daerah, tapi ternyata di daerah itu juga masih worth it gitu loh, nggak bisa dibilang dari sisi harga juga masuk, dari sisi kenyamanan juga masuk. Makanya kita kalau misalnya kita berpikir terus nih, kita kapan nih
punya rumah kalau di Jakarta harganya kan udah mahal ya. Jadi kalau saya sih beli rumah itu pertama cari nyaman, kedua ya yang sesuai sama budget saya. Itu sih Mas. Baik Pak Ari, itu tadi Sobat Properti, kenapa Pak Ari ini memilih hunian di klaster Cottonwood yang di didevelop oleh PT Gamasada ya. Jadi Ya, selain nyaman, harganya juga masuk ya sesuai dengan budget. Baik, Pak Ari tadi kan sempat disinggung tentang promo KPR milenial. Terus ini ada yang bertanya ketentuan untuk KPR milenial itu apa aja, Pak Ari? Ketentuan-ketentuannya. oke. Jadi kalau berbicara mengenai ketentuan ya, di BRI ini kalau kita bicara ketentuan, yang pertama yang jadi dokumen mandatorinya yang harus dipenuhi. Yang pertama itu biar gampang ya, ini bahasanya kita yang pertama itu data pribadi, yang kedua itu data keuangan, yang ketiga itu data agunan. Jadi yang pertama data pribadi itu apa aja sih? Kalau data pribadi itu KTP, NPWP, sama akte nikah. Jika yang mengajukan ini sudah menikah ya. Yang kedua data keuangan itu apa aja sih? Data keuangan itu adalah yang mandatori itu pertama surat keterangan kerja, setelah itu slip gaji 3 bulan, sama rekening gaji 3 bulan. Nah, yang ketiga, data agunan itu apa? Data agunan itu karena ini perumahan baru, jadi kita dari bank ini hanya butuh yang namanya surat pesanan rumah. Gitu loh. Surat pesanan rumah ini kita butuhkan untuk tahu nih rumahnya yang dibeli di blok apa, terus harganya berapa. Itu sih yang penting, Mas. Terus yang berikutnya, kalau misalnya teman-teman milenial di sini, contoh ya kayak kerja di kayak PNS ini kan biasanya ada gaji ke-13, terus atau misalnya ada tunjangan-tunjangan lainnya, itu teman-teman bisa dokumen tambahannya itu berupa SPT pajak atau PPh 21. Dari PPh 21 ini kita bisa akseptasi yang tadi saya katakan di awal, itu kita bisa akseptasi yang namanya tunjangan hari raya, insentif bulanan, atau bonus, misalnya ada bonus tahunan, itu bisa kita akseptasi dan ada presentasinya masing-masing, Mas. Gitu. Baik, berarti kan secara keseluruhan syarat-syarat KPR milenial ini sama seperti yang umum lah Pak ya, Betul. untuk persyaratannya Pak. Betul. Lalu ini juga ada yang bertanya lagi, Ya. bentar. Untuk wirausaha nih, Pak Ari, bentuk Ya. usaha yang seperti apa sih? Apakah harus ada bentuk fisik atau enggak nih untuk pengajuan KPR yang wirausaha, Pak Ari? Oke, tadi sama tambahan Mas, kalau karyawan itu mungkin kebijakan dari kita ya, yang biasanya Ya, minimal kerjanya itu 2 tahun, kalau di BRI itu saat ini minimal kerjanya 1 tahun Mas. Nah, 1 tahun ya. case by case, kalau misalnya ada teman-teman milenial yang di hijack dari perusahaan sebelumnya, itu bisa melampirkan paklaring kerja di tempat yang lama, Mas. Nah, asal pas pindah ke tempat kerja yang baru itu sudah menjadi karyawan tetap. Itu Mas. Terus sama tadi pertanyaan berikutnya itu kan mengenai persyaratan KPR untuk wira swasta ya. Nah, kalau persyaratan KPR untuk wira swasta ini sedikit bocoran. Jadi kalau di kita ini analisanya agak mudah Mas. Jadi kalau untuk contoh ada pengajuan 500 juta. Si pengaju ini usaha di bidang sembako katakan. Nah, untuk pinjaman KPR di angka 500 juta itu yang harus kita lihat nantinya, yang yang bisa kita analisa ya. Yang bisa kita analisa adalah mutasi kredit di rekeningnya, Mas. Di rekeningnya minimal untuk peminjam wirausaha di kita itu minimal harus memiliki omset usaha itu sepertiga dari total plafon. Contoh misalnya kayak pinjamannya di 500 juta berarti harus ada omset usaha itu minimal 150 juta, Mas. Nah,
Kalau misalnya tadi pertanyaannya kalau wajib nggak sih kalau harus ada bentuk fisik usaha ya? Fisik, Kalau bentuk di kita fisik. sih memang em, dibilang wajib, wajib sih Mas. Jadi tapi kan sekarang ini banyak banget usaha-usaha online yang ternyata maju ya. Nah, Iya, di betul. sini kita bisa di sini kita bisa apa ya, kita bisa kasih kebijaksanaan dari kita ini. Boleh Mas, boleh mengajukan, misalnya ada teman-teman milenial ini yang usahanya di bidang online lewat marketplace marketplace yang sekarang udah mulai menjamur ya, itu bisa diajukan, tetap diajukan, yang penting ada pembukuan yang jelas yang tertuang di rekening koran Mas. Begitu juga Oh, eh, dari pembukuan tersebut nanti harus sesuai dengan uang keluar masuk yang di rekening koran. Nah, itu nanti dari situ kita bisa analisa, tapi yang pasti kalau misalnya teman-teman yang usaha di bidang online itu tetap wajib punya legalitas usaha, Mas. Karena kan sekarang legalitas usaha katakan seperti NIB itu kita cuma butuh waktu sebentar sih kalau untuk pembuatannya. Jadi tetap bisa Mas, tetap bisa, yang usaha online tetap bisa, apalagi yang offline. Itu sih Mas. nah, tadi juga sempat disampaikan bahwa misalkan ada side job gitu kan, tambahan-tambahan, misalkan freelance atau content creator, itu yang penting masuk rekening itu bisa diakui sama Bank BRI ya, Pak? Betul. Jadi pendapatan sampingan yang masuk ke rekening itu bisa kita akseptasi, walaupun nggak semuanya ya 100% kita akseptasi. Contoh kayak misalnya si A ini calon debitur Bank BRI, beliau ini kerja katakan di PLN ya. Di PLN ini selain gaji yang masuk, ternyata beliau ada pendapatan sampingan, misalnya punya ayam geprek lah katakan. Nah, kalau misalnya dari gaji yang masuk itu ternyata dianalisa masih kurang masuk dari plafon yang diajukan, nah itu kita bisa sandingkan sama pendapatan dari usaha sampingan beliau, tapi dengan pembukuan yang memadai, Mas. Jadi jangan sampai walaupun itu usaha online, tapi kan kalau sekarang itu biasanya usaha online, tapi udah ada pembukuan yang jelasnya tuh by Excel atau apa, udah lebih digital banget lah ya sekarang, jadi udah tertuang semua. Contoh kayak misalnya dia ikut Tokopedia, pasti di Tokopedia itu dia udah ketahuan omsetnya dia berapa sebulan, terus apa keuntungannya dia bulan itu berapa. Nah, itu bisa kita akseptasi Mas, gitu sih Mas. Nah, baik untuk sobat properti yang khususnya kaum milenial nih, yang wirausaha ataupun yang suka jualan online, jangan khawatir nih, masih bisa memiliki rumah melalui KPR milenial di Bank BRI. Pak Ari, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Ya, Saat ini saya masih bekerja kontrak selama 2 tahun. Dari oke. sisi income per bulan 7 sampai 9 juta. Nah, misalkan dia ngambil rumah melalui KPR milenial, apakah syarat yang dapat diambil? Oke. Oke, coba saya jawab ya Mas ya. Jadi kalau untuk pegawai kontrak, jadi kalau BRI ini kan mungkin ya dari semua pengajuan KPR ini yang wajib diutamakan itu pekerjaannya yang sudah tetap ya. Tapi untuk KPR milenial di BRI ini kita kasih kebijaksanaan untuk pekerja kontrak, bisa kita tetap layani Mas, tapi maksimal tenornya itu hanya di 10 tahun Mas. Gitu. Jadi Baik. teman-teman yang masih punya usia ya, tapi kalau tadi case-nya beliau ini udah kerja 2 tahun, mungkin case-nya beliau ini sudah diperpanjang setiap tahunnya atau per triwulan atau per semester diperpanjang, tapi tetap bisa ngajuin KPR Mas, gitu. Jangan khawatir, tetap bisa ngajuin KPR, tapi maksimal tenornya adalah 10 tahun, gitu Mas. Baik, itu tadi untuk yang karyawan kontrak tetap bisa mengajukan KPR dengan maksimal tenor 10 tahun. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya, apa ini? Saat pandemi saya mengajukan restart pembiayaan. Alhamdulillah setelah pandemi pembiayaan saya lunasin untuk
untuk case pengajuan kembali KPR, saya, apakah masih mungkin dikarenakan sekarang saya kerja di tempat baru dan baru berjalan satu tahun? Mohon Oke. penjelasannya. Saya ulangi nih, saat pandemi saya mengajukan restrak pembiayaan. Alhamdulillah setelah pandemi pembiayaan saya lunasin. Nah, untuk case pengajuan kembali KPR saya apakah masih mungkin dikarenakan sekarang saya kerja di tempat baru dan baru berjalan satu tahun? Oke. Bisa Saya dipahami, coba Pak Ari? jawab ya Mas ya. Jadi Ya. untuk masa pandemi yang kemarin telah kita laluin dari 2020 ya Mas ya. Ini kan banyak sekali nasabah-nasabah ini yang restrukturisasi karena ditawarkan oleh bank si pemberi kreditnya ya. Nah, kalau di BRI, jadi kita memiliki ketentuan kalau restrukturisasinya ini sudah selesai pada saat pengajuan, itu bisa tetap kita layani, Mas. Tetap bisa kita layani, tapi nantinya saat di putusan kredit ya, case by case, biasanya kita ada deposit satu kali angsuran, Mas, untuk mitigasi resiko aja. Nah, restrukturisasi kredit ini sebagai informasi buat teman-teman semua, restrukturisasi kredit ini akan terus menempel di BI checkingnya teman-teman ya. Kalau kalau teman-teman ngajuin KPR kan pasti pertama awalnya itu di BI checking atau di SLIK di OJK ya. Nah ini sebagai informasi, restrukturisasi itu selama teman-teman masih berjalan itu akan terrecord terus di laporan SLIK-nya ya. Nah, setelah itu dilunasi, nantinya tetap akan ada nanti flag-nya itu akan hilang, flag restrukturisasinya itu akan hilang. Nah, baru dia bisa mengajukan pinjaman ke bank. Nah, pas pengajuan pinjamannya ke bank, nanti teman-teman itu harus melampirkan yang namanya surat pemberhentian restrak atau surat ya atau bahasanya beda-beda ya setiap bank ya. Kalau misalnya restrukturisasinya di leasing atau di bank lain itu mungkin biasanya beda-beda, tapi itu harus tetap dilampirkan. Jadi itu adalah sebagai bukti bahwa restrukturisasi itu telah selesai ataupun telah lunas. Nah, baru bisa mengajukan KPR kembali. Gitu. Baik, Pak Ari. Ini masih ada yang bertanya lagi nih, Pak Ari. Oke, Saya Mas. tadi kurang menyimak ya. Apa Oke. ketentuan supaya bisa mendapatkan KPR milenial dari umur berapa sampai berapa tahun, kayak gitu, Pak Ari? Oke, jadi minimal pengajuan untuk KPR milenial itu minimal usianya di 21 tahun, Mas. 21. Maksimalnya usia itu untuk karyawan itu di 55 tahun, Mas. Di 55 tahun itu berarti pensiun ya, pensiun terakhir beliau di maksimal 55 tahun. Atau kalau di BRI ya, kita secara case by case itu contoh kayak misalnya perusahaan keluarga ya, ternyata si nasabahnya ini adalah misalnya anaknya owner ya. Nah, di situ kan nggak ada ketentuan beliau nih pensiunnya kapan. Kalau misalnya dari perusahaan itu ada surat yang menyatakan bahwa di instansi untuk pensiunnya kapan. Nah, itu bisa kita banget. Nah, tapi itu secara case by case ya Mas ya. Nah, tapi untuk yang selanjutnya yang wira swasta itu kita maksimal di 65 tahun Mas. Baik, jadi itu tadi ya untuk usia mulai dari 21 tahun sampai 55 tahun. Tapi kalau misalkan ada surat keterangan dari tempat kerja bisa sampai 65 tahun ya, Pak? 60 tahun kalau Penjelasannya ya. karyawan, kalau wira swasta itu di 65. Baik, Pak Ari. Baik, Pak Ari, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Properti yang diajukan, yang sudah dijawab ya dengan jelas sama Pak Ari. Mungkin untuk Sobat Properti yang baru menyimak, bisa scroll ke belakang gitu kan untuk melihat tayangan live webinar KPR Milenial bersama Bang Ber ini.
Nah, untuk sobat milenial nih, ini KPR milenial ini termasuk yang memudahkan kaum milenial untuk memiliki rumah ya, terutama misalkan punya rumah di Cottonwood dengan harga 500 jutaan nih, itu sangat bisa banget nih untuk kaum milenial yang usia 21 tahun bisa mengajukan pembelian rumah secara KPR dengan program BRI KPR Milenial dengan syarat-syarat yang mudah banget yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ari. Pak Ari, ada tips-tips lain nggak untuk kaum milenial nih untuk bisa misalkan segera memiliki rumah gitu kan di usia muda? Ya, ya. Jadi kalau dari saya sih, kalau untuk teman-teman milenial ya, tadi kan dari 21 tahun, sekarang aja yang usia 21 tahun itu sudah punya pekerjaan yang bagus, sudah punya usaha yang bagus. Jadi teman-teman di sini jangan khawatir. Yang pasti teman-teman milenial ini harus memperhitungkan dari awal ada berapa sih DP yang bisa atau down payment yang bisa saya bayarkan ke developer. Terus jadi teman-teman dari awal itu harus sudah punya tabungan ya, tabungan untuk membeli rumah. Nah, yang tadi saya cerita, jadi dari sisi DP itu kan kita fleksibel ya. Saat ini pemerintah LTV-nya ini sangat rendah sekali ya, bahkan bisa di 0%. Jadi teman-teman nggak usah pusing nih mikirin kalau misalnya pun nggak ada DP, yang penting dari sisi cicilan nantinya itu gitu. Jadi jangan khawatir kalaupun misalnya teman-teman di sini yang tadi gajinya masih kecil atau apa usia kerjanya juga belum lama, coba teman-teman bisa diskusikan sama teman-teman bank ya. Kalau bisa sih ke Bank BRI ya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa saya share nomor saya. Teman-teman free kalau misalnya mau tanya, sobat properti di sini semuanya bisa tanya ke saya langsung. Nanti tim saya juga bisa hubungin sobat properti di sini. Paling itu sih Mas. Jadi kita jangan berpikir nanti ya buat investasi atau punya rumah. Yang kita harus pikirin ini kita harus beli rumah dari sekarang gitu loh. Karena yang tadi saya bilang rumah itu harganya akan terus naik gitu loh. Contoh kayak kita beli rumah itu nanti setahun ke depan itu mungkin minimal itu rumah itu akan naik harganya 10-20%. Tergantung progres dari developer ya. Itu sih Mas. Baik Pak Ari, tadi kan saya ini kembali ya tanya kembali untuk bunga KPR-nya itu kan mulai dari 2,7 Ya. 1 tahun ya Pak Ari. Yes. Terus untuk bunga fixnya itu dari setelah bunga promonya berakhir itu di angka berapa Pak Ari? Oke, jadi bunga fix kita ini kan ada pilihannya tadi 3 ya Mas ya, ada 1 tahun, 3 tahun, sama 5 tahun. Nah, Ya. bunga setelah 5 tahun ini kita floating rate itu di kisaran ya Mas ya, kisarannya itu Ya. 12-13% Mas. Ya, nah benefit yang luar biasa dari KPR Milenial BRI itu biaya provisi dan administrasi yang dibebankan biasanya itu 1,5% totally, itu kita free Mas. Yang kedua, untuk penalti pelunasan maju jika teman-teman di sini katakan punya rezeki ya dari ngumpulin dari uang THR atau ada bonus, kalau di tengah jalan teman-teman ini mau lunasin, itu kita free. Free-nya itu kapan? Free-nya itu setelah minimal tenor Mas. Jadi untuk fix 1 tahun minimal tenornya itu adalah 5 tahun Mas. Untuk fixnya 3 tahun minimal tenor itu adalah 7 tahun. Untuk fixnya 5 tahun minimal tenornya ada 10 tahun. Jadi jika ada case misalnya si nasabah ini ambil suku bunganya itu yang fix 5 tahun. Nah selama KPR berjalan, misalnya beliau nih ambil jangka waktu total KPR-nya itu 20 tahun. Nah, ternyata setelah 10 tahun beliau nih ada uang untuk melunasi. Nah, itu kita nggak kena penalti, Mas. Jadi minimal tenor 10 tahunnya harus dilewatin dulu, baru nggak kena penalti. Gitu, Mas.
Oke, jadi buat seluruh milenial yang anak-anak muda semuanya, jadi jangan ragu kalau kapan lagi kita punya properti, karena dan jangan khawatir juga properti itu nilainya akan turun. Jadi properti itu kalau selama saya eh, di bidang KPR ya, properti itu belum ada yang turun. Jadi kapan lagi segera ajukan pembelian rumah, dan kalau misalnya untuk pembiayaannya kita pakai KPR BRI, gitu sih Mas. Amin. Makasih Pak.